fi riwayatin qala Jabir. Itu ya. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat qala berkata sapa Jabirun Jabir. Jabir ini Jabir bin Abdullah. Jadi Abdullah ini meninggal saat perang Uhud ya. Jadi Jabir ini Jabir bin Abdullah. Lah bapaknya Abdullah ini meninggal saat perang Uhud. Lama khufiro, ketika digali apa al-khondaku, khondak. Khondak itu ya parit untuk menghadang orang Quraisy agar tidak masuk Madinah. Ro'a itu aku melihat bin Nabi menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khomason pada lapar. Jadi aku melihat Rasulullah itu tertimpa lapar. Pangkafaktu, maka condong atau pulang aku ilam ro'ati pada istriku. Nah terus aku izin pulang menemui istriku. Fakultu, maka aku berkata, hal apakah indaki di sisi kamu istri, sayun utawi sesuatu, apa kamu punya sesuatu yang nanti aku berikan pada Nabi. Pak ini maka sesungguhnya aku ro'a itu melihat aku di Rasulillah menimpa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat khomason pada lapar, sadidan yang luar biasa. Rasulullah itu kelihatannya kelaparan betul. Kelaparan betul. Akhirnya fa'ah rojat, maka mengeluarkan dia istri ilaya padaku Jabir jiroban pada suatu wadah. Fihi yang iku di dalam wadah tersebut so'un utawi satu sok. Satu sok itu ya kalau hitungan kilogram ya sekitar 2,7 kilo lah. Ya, 2,7 kilo. Min sairin, dari gandum. Sok ini kan ukuran zakat fitrah itu. Lalu istriku mengeluarkan wadah yang isinya itu satu sok gandum. Walana, dan iku bagi kami bahimatun utawi binatang ternak. Jadi bahimah itu binatang ternak. Dajinun, yang jinak. Kalau di riwayat lain kan cempe. Jadi binatang ternak yang mudah ditangkap, jinak. Fadabah tuha, maka menyembelih aku Jabir ha pada bahimah. Wes tak sembelih gitu aja. Watohanat, dan menjadikan tepung. Tohanat itu menjadikan tepung. Dia istri asairo pada gandum. Gandum itu kan aslinya sak kerikil-kerikil itu kan. Nah, terus dijadikan tepung sama istriku itu. Ya. Fafarogot, maka selesai dia istri ila farogi pada selesaiku. Jadi aku nyembelih kambing, istriku bikin tepung. Dan sama-sama selesainya. Sama-sama selesainya itu. Wakotok tuha, dan menyuil-nyuil aku. Apa? Ya
dipotong-potong, dicuili dagingnya itu. Ha pada bahimah fi burmatiha di kendilnya istri. Istri masak, dagingnya tak potong-potong. Yes, kadang kala ya ngono kuwi kudune, masak bersama. Suami istri iku. Rukun. Ya. Ya ngono kuwi biasa, zaman Nabi biasa. Ora kok wong lanang menang-menangan ngono ora, yes. Tandang gawe bareng, itu biasa. Tuma kemudian wala itu berpaling aku ila Rasulillah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, terus aku ya pergi menemui Rasulullah, berpaling pergi dari rumah menemui Rasulullah. Fakolat maka berkata dia istri, la tafdhohni jangan mempermalukan engkau Jabir atau suami ini padaku. Bi Rasulillah terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waman dan siapapun ma'ahu yang bersama Nabi. Lah nanti jangan bikin malu loh ya Pak. Karena makanannya itu sedikit. Lah sementara orang yang tandang gawe di kontak itu banyak sekali. Engko jojo sampean jak rene kabeh, ya isin awak dhewe, panganane sithik tok. Ya Pak ya, jangan mempermalukan saya loh ya. Malu kalau nanti sampean undang semua ke sini, sementara makanannya cuma sedikit, ya enggak cukup nanti. Akhirnya fajituhu maka datang aku, Jabirhu pada Nabi, fasarortuhu maka menyamarkan aku pada Nabi. Samar itu ngomongnya sembunyi-sembunyi. Ngomongnya sembunyi-sembunyi. Nabi ngapunten di rumah ada makanan sedikit. Fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, dzabahna menyembelih kami bahimatan pada binatang ternak, lana milik kami. Watohantu dan membuat tepung aku so'an pada satu sok min sairin dari gandum. Fata'al maka kemarilah anta engkau. Wanafarun dan sekelompok orang ma'aka yang bersama engkau. Mari Nabi datang ke rumah, ngajak berapa orang gitu aja loh. Nabi jangan banyak-banyak loh Nabi ya. Makanannya cuma sedikit. Fasoha maka berteriak sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kok Rasul malah teriak. Fakola maka bersabda siapa Rasul, ya ahlal kondak, wahai ahli kondak, artinya orang yang ya kerja di situ, ya semuanya yang kerja bakti gotong royong di situ dipanggil semua. Ina Jabiron sesungguhnya Jabir iku kot sonaa sungguh membuat dia Jabir ya su'ron pada masaan. Jadi ya masaan sedikit yang ada di wadah lah. Ya. Fahaya hala maka kemarilah ayo bikum kalian semua. Ayo kita ke rumahnya Jabir semua ini, lumayan ada makanan gitu. Faqala maka bersabda sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tunzilunna jangan menurunkan sungguh kamu Jabir ya. Burmatakum pada kendil kalian. Ya. Yang panci atau kendil itu jangan diturunkan dari tungkunya. Walatah bizanna dan jangan membuat roti sungguh
kalian ajinakum pada adonan kalian. Nah, adonan itu ya jangan diolah apa-apa dulu, kata ajia sehingga aku datang. Ya. Faji itu maka datang aku Jabir, waja'a dan datang sopo an-nabiyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakdumu mendahulukan siapa Nabi an-nasa pada manusia. Artinya yang ngajak orang banyak itu. Ya. Kata jitu sehingga datang aku imroati pada istriku. Fakolat maka berkata istri bika terhadap kamu Jabir, wabika dan terhadap kamu Jabir. Lah itu sampean itu gimana? Gimana ini? Wong makanannya sedikit kok. Orang-orang dibawa ke sini semua. Gimana sampean ini? Ya diseneni karo bojone. Nah, Jabir ya diseneni karo bojone. Ya. Fakultu maka berkata aku Jabir, qad fa'altu sungguh mengerjakan aku, aladhi pada yang kulti menyarankan kamu. Loh Dek, tadi saya itu sudah mengerjakan, melaksanakan sesuai saran sampean. Nabi aja dibawa ke sini dengan beberapa orang. Tapi ya gitu Nabi malah teriak wong sak kondak dijak mrene kabeh. Ya kan? Lah gimana? Tuan rumahnya ya bingung. Ya. Pak Ahrojat maka mengeluarkan siapa istri ajinan pada adonan. Ya wis, kalau Nabi yang teriak ya wis lah, wis adonannya dikeluarkan, disiapkan itu. Ya. Fabasako. Kalau di situ lafadznya apa? Basako atau basoko? Basako, ya. Maka meludah siapa Nabi fihi di dalam adonan. Karo Nabi didoni. Nek awake dhewe rasa melok-melok ngono kuwi. Wong-wong gak kelu mangan. Lah adonannya itu diludahi sama Nabi. Cuh gitu. Wa barokah dan mendoakan barokah siapa Nabi. Jadi diludahi didoakan barokah. Barokah itu kan kebaikan yang terus berkembang biak. Itu namanya barokah. Tuma amada kemudian nejo. Nejo itu ya sengaja menuju siapa Nabi ila burmatina pada kendil kami. Ya, lalu kendilnya ya didatangi. Fabasoko maka meludah siapa Nabi. Ya, diludahi juga itu. Nah ini riwayat ini kan tidak ada di riwayat yang kemarin kan. Praktek mendoakan barokahnya kalau ini diludahi terus didoakan barokah. Nah, kalau di riwayat yang atasnya itu tidak ada ini. Barokah dan mendoakan barokah siapa Nabi. Ya. Tumakola kemudian bersabda siapa Nabi udai memanggillah kamu khobizatan pada tukang roti. Ya. Yang biasa bikin roti siapa dipanggil? Ya. Fal tahbis maka supaya membuat roti siapa khobizah ma'aki bersama kamu. Kamunya istrinya Jabir. Ya sudah adonannya sekarang dimasak. Kalau sekarang ya diopen. Tadi kan Nabi pesen adonannya jangan dimasak dulu sampai aku datang gitu kan. Setelah diludahi sama Nabi didoakan barokah baru dipanggang. Kalau dulu dipanggang, kalau sekarang ya di open ya kan. Waktaki dan apa?
Qadah itu maknanya wadah. Ya. Ya. Mewadahilah kamu min burmatikum dari kendil kalian. Nah, terus itu orang-orang diambilkan itu dari kendil. Wala tunziluha, dan jangan menurunkan kalian pada kendil. Ya, orang-orang itu diambilkan masakan yang di kendil itu, di panci itu, kemudian yes dibagi, tapi kendilnya jangan diturunkan. Yes ngono kuwi. Lah iki nek wong-wong dalam kondisi bokek, misale awake dhewe dalam kondisi bokek, panganane sithik tapi kudu didum wong akeh, bolehlah dengan cara seperti ini. Ngono kuwi. Ya. Jadi adonan sebelum di open atau dipanggang didoai dulu agar barokah. Lah, mungkin kalau biasanya jadi 60 roti, ya sapa ngerti iso dadi 70. Nah, lumayan berarti 10. Ya kan? Karena doa kita tidak sebarokah Nabi, kan ngono kan. Tapi ya lotong lah. Ya. Bagi masakan dalam panci, dalam kendil itu ya caranya seperti itu biar barokah. Jadi tetap ditaruh di atas kompor gitu. Lah terus orang-orang itu diambilkan. Wis ora usah dihitung. Nah, nek dihitung malah jelas hitungane. Waktunya habis ya habis, wis diambilkan gitu secukupnya. Bismillah barokah gitu. Diambilkan dari sisi yang pinggir. Go ben iso kanggo wong akeh ngono kuwi. Walaupun doa kita ndak sebarokah Nabi lah. Tapi dengan mengikuti sunahnya ini ya tetap pasti ada barokahnya. No. Paham ya? Kalau diludahi ya nek enek wong akeh ya aja lah. Umpama cukup didoakan ya yes, bisalah, enggak perlu diludah kan. Kalau orang lain lihat nanti malah jijik enggak jadi makan. Nggih. Wahum, dan mereka iku alfun, 1000 orang. Bayangkan 1000 orang memakan 1 ekor kambing, itu pun cempe. Dan 1 sok gandum cukup ada sisa. Ya. Cukup ada sisa sampai moh-moh. Sampai moh-moh. Fa'uksimu, maka sumpah aku, Jabir bilah dengan nama Allah. La akalu, niscaya makan mereka, hatta tarokuhu, sehingga meninggalkan mereka pada makanan. Ya, mereka makan semua itu. Makan semua sampai kenyang, sampai moh-moh. Sampai wis ditinggal ngono ae. Balik ke kontak lagi, meneruskan pekerjaan lagi. Gitu. Ya, meneruskan pekerjaannya lagi. Jadi la akalu hatta tarokuhu. Ya. Di awal-awal tadi ya orang-orang sing ya mungkin ya koyok nggeruangsang, koyok gak tahu mangan ngono. Makan wis dimakan, ternyata ya enggak habis sampai mereka kenyang dan makanannya mereka tinggalkan. Sisa 1000 orang makan kenyang semua sampai moh-moh dan mereka tinggalkan makanannya. Sisa. Nah, gitu.
Jadi berdoa barokah itu seperti itu ya. Jadi apa? Barokah itu ya kadang gini loh. Orang dalam sebulan penghasilannya ya kalau dibilang itu ya minus lah. Sesuai kalau dibandingkan dengan rata-rata orang di sekitarnya itu minus. Berhubung ada barokah, ya sudah cukup bahkan sisa. Wan harofu dan pindah mereka, pindah pergi, ya, ya, mahfum. Wa inna burmatana dan sesungguhnya kendil kami, kendil yang masih ada di atas tungku, latagit niscaya penuh apa kendil kamahia, sebagaimana ya isinya kendil. Wa inna ajinana dan sesungguhnya adonan kami, adonan ini yang belum dipanggang itu loh. Jadi adonan yang belum dipanggang. Layuh bazu niscaya dibikin roti. Apa adonan kamahua sebagaimana dia. Ya masih utuh, masih utuh. Masih utuh, lah produksinya terus, yes, utuh itu. Itu ya barokah itu ya seperti itu. Bisa dipahami ya. Wa an Anasin dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata Anas bin Malik. Qala berkata sapa Abu Thalhah. Abu Thalhah ini bapak tirinya Anas. Bapak tirinya Anas. Ya, bapak tiri. Li Ummi Sulaim kepada Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim ini ibunya Anas. Ibunya Anas. Qad sami itu sungguh mendengar aku, sauta Rasulillah, suaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhaifan lemah. Jadi sering kelaparan Rasulullah. Suaranya lirih. Kok ora patek semangat, wah poso. Enggak, ini lapar betul dan tidak puasa gitu loh. Ya, aku kok melihat mendengar suaranya Rasulullah itu lemah. A'rifu tahu persis aku, fihi di dalam lemahnya suara, al-ju'a pada lapar. Rasulullah itu kalau suaranya lirih seperti itu, biasanya lapar dia. Ya. Fahal maka apakah indaki di sisi engkau, Ummi Sulaim ya, min sayin sesuatu, apa ada sesuatu? Fakolat maka berkata dia Ummu Sulaim na'am. Ya ada. Fa'ah rojat maka mengeluarkan dia Ummu Sulaim akroson pada akros itu apa? Roti kering. Ya. Roti kering atau nek bahasa rodok kerennya apa? Biskuit. Nah, roti kering gitu loh. Min sairin dari gandum. Ya. Tuma akhodat kemudian mengambil dia Ummu Sulaim himaron pada apa? Himar itu kan penutup, maksudnya ya taplak. Apa? Taplak. Ya kayak ya taplak. Bahasa Indonesianya taplak apa itu? Himar itu kan kerudung. Ya bahasa sekarang kan kerudung itu, himar. Pakai kok lo ya, kalau pakai hak beda lagi. Kalau pakai hak ya keledai. Kalau pakai kok
kerudung. Ya. Iya kerudung. Taplak. Taplak. Ngerti taplak? Bahasa Jawa Timur taplak apa? Taplak. Taplak itu nggih tutup meja. Taplak. Ya, laha milik Ummu Sulaim. Kalau khimaron ini tutup kepala. Ada bahasa khomer. Khomer itu penutup otak, penutup akal. Khomer. Kalau khimar penutup kepala atau kerudung. Bahasanya mirip. Ya, kalau khomer itu nutupi akal. Kalau khimar itu menutupi kepala. Falafat maka melipat dia Ummu Sulaim al-khubza pada roti akroson itu tadi, bibakdihi dengan sebagiannya kerudung atau taplak. Ya. Tsumma dasathu kemudian menenggelamkan atau menyembunyikan dia Ummu Sulaim pada roti yang sudah dibungkus kerudung itu, tahta saubi pada bawah pakaianku. Ya, pada bawah pakaianku. Warodatni dan mengembalikan dia Ummu Sulaim ni padaku bibakdihi dengan sebagiannya. Ya, sebagian di delesepno nduk bawah baju, yang sebagian lagi kelihatan. Tsumma arsalatni kemudian mengutus dia Ummu Sulaim ni padaku ila Rasulillah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wis nak sana berangkat ke Rasulillah. Itu sana berangkat nak. Ini Anas kan memang masih kecil waktu itu. Ya, antara umur belasan tahun lah. Ya. Pada itu maka berangkat aku, Anas bihi dengan membawa roti yang sudah dibungkus taplak itu tadi. Fawajatu maka menjumpai aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam jalisan orang yang duduk fil masjid, di masjid. Lah aku suruh ibuku menemui Rasulullah, lah Rasulullah ada di masjid. Wa ma'ahu dan iku bersama Rasul anasu utawi manusia. Fakumtu maka berdiri aku alaihim atas mereka. Yes, lumrahnya anak kecil ya. Yes, datang ya berdiri di hadapan orang banyak, ada Rasulullah di situ. Faqala maka bersabda li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsalaka mengutus kepadamu sapa Abu Thalhah, apa kamu kesini disuruh Abu Thalhah? Kultu berkata aku Anas na'am ya. Faqala bersabda siapa Nabi? Lafadznya apa itu? Lito amin. Benar. Lito amin untuk suatu makanan. Fakultu maka berkata aku na'am ya. Ya Rasul. Fakola maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumu berdirilah kalian. Wah, ashabu sufah dijak kabeh. Ya, di masjid kan banyak ashabu sufah di situ. Ya, fantolaku maka berangkat mereka. Wes, wong keluwen dijak mangan, wes siap ngono ae wes. Gak atik basa-basi. Ancene luwe tenan. Ya. Wantola kok itu dan berangkat aku baina aidihim antara depan mereka. Wah, aku ya bingung kuwi.
Tenan bingung wong panganane sak cuwil e. Lah kok Nabi ngajak wong sakmono kae. Wes aku budal mulih gentirit disiki. Ngono. Ya, baina aidihim antara depan mereka. Kata jitu sehingga datang aku Aba Tolhah pada Aba Tolhah fa'ahbartuhu. Maka mengkabari aku pada Abu Tolhah. Ini gimana Pak ini Pak? Nabi bawa banyak orang Pak. Pakola maka berkata sapa Abu Tolhah, ya Ummi Sulaim, Ummi Sulaim, Qajaa sungguh datang sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam binas dengan membawa banyak orang. Walaisa dan tidak ada indana di sisi kita apa nut'imuhum yang memberi makan kita hum pada mereka. Waduh lah kita ndak punya apa-apa ini gimana? Fakolat maka berkata Ummu Sulaim, ya les, Allah wa rasuluhu a'lam. Wes bu, Allah wa rasuluhu a'lam. Wes mboten usah kuwatir, wes urusan mbek Rasulullah wes tenang mawon, bah ngono. Ummu Sulaim modele ngono kuwi memang. Di riwayat lain itu Ummu Sulaim itu pernah punya bayi, ya kan, sakit panas, ya sama suaminya ditinggal pergi kemana gitu, lah bayinya meninggal. Terus waktu itu ya diurusi dewe kan ngono tok, diurusi dewe, suaminya datang, gimana anaknya? Jawabnya ya sudah dingin ngono, jawabannya ngono kuwi. Padahal dingin nih, nek menurut bojone berarti ya panase wis reda kan ngono kan. Padahal maksudnya ya wis mati. Ngono. Lah itu pun sempat dijimak sama Abu Tolhah. Loh piye? Nah, setelah dijimak selesai, Abu Tolhah pengen lihat bayinya, baru dikabari kalau bayinya sudah meninggal. Ini tabiatnya Ummi Sulaim seperti itu. Ya apa? Komentar sampean ya apa? Sowan teh masih wedok. Iya. Nah, coba umumnya wong wedok, anake mati ngono apa gak nangis geru-geru. Ya kan? Ummu Sulaim santai. Suaminya pamit mau kemana, anaknya panas. Loh, piye panas. Suaminya belum pulang, anaknya meninggal. Tenang, yes diurusi, dimandikan, dikafani. Suaminya pulang, gimana anaknya? Jawabnya, sudah dingin. Ngono jawabannya, sudah dingin. Lah pengertiannya Abu Tolhah, anaknya sudah sembuh. Ngono kan? Padahal sudah meninggal. Oh. Itu ya masih sempat jimak. Setelah jimak dikabari anaknya sudah meninggal. Wis ngono sewante. Ummu Sulaim ngono kuwi watake memang. Begitu Abu Tolhah bingung gimana ini Rasulullah datang dengan membawa orang banyak, lah kita ndak punya makanan untuk nyuguhi mereka. Gimana? Allah wa rasuluhu a'lam. Tenang ae. Tenang ae. No. Ya, tenang ae. Es Allah wa rasuluhu a'lam. Fantolako maka berangkat sapa Abu Tolhah. Kata lakia sehingga menemui dia Rasulullah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Abu Tolhah ya bingung sih an. Rasulullah dipapak istilahnya. Jadi sebelum sampai rumahnya Abu Tolhah ditemui dulu di jalan, di perjalanan. Ya diomongi Rasul makanannya cuma sedikit, gimana ini? Allah tenang aja gitu. Pak Bala maka datang
sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu bersama Abu Thalhah. Kata dahola sehingga masuk keduanya. Keduanya masuk rumah. Faqala maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halumi, bawalah kemari. Ya. Ma apa-apa indaki di sisi kamu ya Ummi Sulaim. Ya roti sak cuwil ki mau. Ya biskuit pirang cuwil ngono ku mau. Bawa sini. Fa'atat maka datang dia Ummu Sulaim bidzalikal khubz, dengan demikian itu roti. Ya roti sing ditutupi taplak iku mau. Fa'amara maka perintah bihi terhadap roti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fafutta maka dicuwil-cuwil. Ya. Dicuwil-cuwil apa roti? Rotine cuwil-cuwilen meneh iku. Ngono. Ya. Dicuwil-cuwil. Wa asarat dan apa? Asarat itu apa bahasane sing enak? Gawe jus. Meres, heeh. Nek cara saiki yo gawe jus. Ya. Alaihi atas roti sapa Ummu Sulaim ukatan. Ya, ukatan. Ukatan pada ukah. Ukah itu ya nek cara saiki ya sing dienggo cocolan iki lho, apa? Arep dimakna caos. Ya nggo lauk ya, ukatan itu lauk. Fa'adamathu maka menjadikan lauk dia Ummu Sulaim pada roti ku mau. Jadi roti dicocoli nganggo ukah iku mau. Tumakola kemudian bersabda fihi di dalam iku hidangan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda di sini maksudnya berdoa. Ya, didongani dhisik. Ya. Ma pada apa-apa sa'a yang menghendaki sapa Allahu Allah an yakula, jika berkata siapa Rasul. Tumakola kemudian bersabda siapa Rasul, idzan, memberi izinlah kamu. Ini bisa Anas, bisa Abu Thalhah. Ya. Li asrotin untuk 10 orang. Ya. Anu itu yang orang banyak itu dipersilahkan masuk 10 orang dulu. Fa'adina maka memberi izin dia Anas atau Abu Thalhah, ya sohibul bednya, lahum pada mereka 10 orang. Fa'akalu maka makan mereka hatta sabiu sehingga kenyang mereka, tsumma khoroju. Kemudian keluar mereka. Tsumma kemudian bersabda siapa Rasul, idzan li asarotin, memberi izinlah kamu kepada 10 orang. Fa'adina lahum, memberi izin dia Abu Thalhah, lahum pada mereka, hatta akala sehingga makan sopo al qaumu kaum, kulluhum seluruhnya mereka. Ya. Wasabiu dan kenyang mereka. Wal qaumu dan kaum waktu itu yang hadir iku sabeuna rajulan 70 laki-laki au samanun atau 80 laki-laki. Loh, ngono ya. Yes ngono kuwi jenenge barokah ya ngono kuwi. Ya. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat, fama zala maka tidak henti-henti, yadkhulu masuk
sopo asrotun 10 orang. Wayah ruju dan keluar sopo asrotun 10 orang. Gantian 10 orang masuk makan kenyang keluar, 10 masuk makan kenyang keluar gitu. Kata lam yabqa sehingga tidak tersisa minhum dari mereka yang diajak oleh Nabi sopo ahadun seorang pun ila kecuali dakhola masuk dia ahad ya. Fa'akala maka makan dia ahad hatta sabi'a sehingga kenyang. Ya. Wes. Paham? Gampang kan? Tuma kemudian apa? Gampang. Ngaji hadis ini asline yo nek kanggoku lho ya. Luwih gampang timbang ngaji-ngaji liyane. Tuma haya'aha kemudian mempersiapkan. Ya, mempersiapkan. Dia Abu Thalhah pada apa iku mau? Hidangan roti sak anune iku mau. Fa'idha maka ketika itu hiya adapun hidangan iku misluha semisalnya hidangan. Kata akalu sehingga makan mereka minha dari hidangan tersebut. Ya. Wa fi riwayatin fa'akalu maka makan mereka asrotan 10 orang, asrotan 10 orang. Ya. Kata fa'ala sehingga mengerjakan siapa Nabi atau Abu Thalhah ya iso. Dalika pada demikian itu ngundang 10 orang bithamani narojulan dengan 80 orang laki-laki. Tsumma akala kemudian makan sopo an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika setelah demikian itu wa ahlul bait dan ahlul baitnya termasuk Anas, Abu Thalhah, Ummu Sulaim ya ikut makan. Wataroku dan meninggalkan mereka ya su'ron pada ya makanan dalam wadah itu tadi, sisanya itu loh masih ada. Ya, sisanya masih ada. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat ada riwayat lain lafadznya Tsumafdholu mabalagu apa? Jironahum. Ya, lafadznya seperti itu. Maktabah Samilah ini kan kadang tulisannya keliru kadang. Sisa ma apa-apa balagu yang sampai mereka jironahum pada tetangga mereka. Sampai di dum-dumne tonggo. Ya, sampai di dum-dumno tanggo. Ya, paham ya? Jiron, jiron kan tetangga. Enak negeri jiran, negeri tetangga. Wa fi riwayatin dan di dalam sebuah riwayat an Anasin dari Anas. Ini kan aslinya peristiwanya sama. Nah, berhubung sing cerita beda-beda, ya lafate beda-beda. Ya. Kala Anas, jitu datang aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari. Pawajat tuhu maka menjumpai aku pada Rasul jalisan duduk ma'a ashabi bersama para sahabatnya. Ya.
Wakot asoba dan sungguh melipat atau mengikat juga bisa. Ya, mengikat siapa Rasul batnahu pada perutnya. Ya. Bi isobatin dengan isobah. Ya, dengan isobah. Jadi saking laparnya perutnya diikat dengan apa? Sorban. Jerone watu ngono lho. Diikat dengan sorban, dalamnya itu ya batu. Fakultu maka berkata aku Anas libakti ashabi kepada sebagian sahabatnya Nabi. 5 kenapa asoba mengikat sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam batoknah pada perutnya. Itu kenapa Rasulullah kok perutnya diikat itu. Qalu berkata mereka minal ju dari lapar. Luwe nak, iku Rasulullah lapar ngono ku nak. Ya. Pada itu maka pergi aku ila Abi Tolha pada Abi Tolha. Wahwa dan dia Abi Tolha iku zauju Umi Sulaim, suaminya Umi Sulaim binti Milhan. Ya seperti sudah dijelaskan tadi. Lah Ummu Sulaim iku ibuke Anas. Fakultu maka berkata aku ya abatah wahai ayah, ayah tiri maksudnya. Ayah tiri. Qad ra'a itu sungguh melihat aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam asoba mengikat dia Rasul batokna pada perutnya bi isobatin dengan selendang atau serban. Di dalamnya ya batu. Ya. Pasal itu maka bertanya aku ba'do ashabi pada sebagian sahabat-sahabatnya Nabi. Fakolu maka berkata mereka minal ju dari lapar. Padahal maka masuk sopo Abu Tolhah ala umi atas ibuku ya Ummu Sulaim itu. Fakola maka berkata Abu Tolhah hal min sai apakah ada sesuatu. Kolat Ummu Sulaim na'am iya wada jangan khawatir. Indi iku di sisiku kisarun potongan atau cuwilan min khubzin dari roti watamarotun dan apa? Beberapa kurma. Fa in ja'ana maka seandainya datang na pada kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdahu sendiriannya Rasul ya asba'nahu bisa memberi kekenyangan kita pada Rasul. Ya kalau Rasulullah datang ke sini sendiri ya cukuplah inilah untuk membuat Rasulullah kenyang. Wa in jaa dan seandainya datang sopo akhoru orang yang lain ma'ahu bersama Rasul, wah ya jawabnya kola anhum. Ya sedikit apa makanan anhum dari mereka, artinya ya enggak cukup. Wa dzakara tamamal hadis. Lalu Anas menceritakan sempurnanya hadis sama seperti yang di atas itu tadi. Nah, itu. Yes, ngono kuwi keadaane. Babul qanaati babnya qanaah. Qanaah itu nrimo ing pandum. Wal afaf. Afaf itu terjaga. Terjaga itu piye ya? Ya sing duwe harga diri ngono lho, sing duwe harga diri istilahnya ya aja sampai ngisin-isini peh luwe terus ngerangsang ngono kuwi kaya ora tau mangan ya aja sampai ngono kuwi. Wal iktisad dan iktisad itu kesederhanaan
fil ma'isah di dalam penghidupan. Ya, ma'isah penghidupan. Wal infak dan membelanjakan harta. Ya, ma'isah itu penghidupan itu ya kebutuhan sehari-hari. Infak ini ya membelanjakan harta. Sing sekirane ora perlu dituku ya gak usah dituku, ngono lho. Ya, sing hal-hal yang menjadikan pemborosan ya jangan dilakukan. Wa dzammis soal dan hinanya meminta-minta, ngemis. Soal ini ya minta, ngemis, ya jane ngono ya termasuk ngamen barang kuwi. Ya ngemis. Ini yang dinasehati itu ya pengemisnya atau ya yang minta-minta itu. Kalau yang memberi ya tetap dapat pahala. Itu ya. Kalau yang memberi tetap dapat pahala. Min goiri dhori rotin dari selain darurat. Dari selain darurat. Ya. Jane ya ora keluwen, pakaiannya ya apik, rumahnya ya bagus. Memang ngemis ini dijadikan profesi. Ngono lho. Dijadikan profesi. Kalau memang darurat, keadaannya darurat, minta itu enggak apa-apa. Minta. Tapi ini min goiri darurat. Ya. Min goiri darurat. Ya dijadikan profesi ngemis ngono kuwi. Ngemis ngamen apa neh? Apa neh? Ya, macam-macam. Yes, profesi itulah. Apalagi profesi lain itu ada, tapi dia milih ngemis, kuwi perkara kuwi. Lah, seperti ini ya memang kenyataannya ya ada, kenyataannya ada seperti ini. Kenyataannya ada. Ya kalau hukumnya ya kita lihat hadis di bawahnya aja, nggak usah khawatir, nanti ketemu hadisnya. Ya. Sabar saja, nanti ketemu hadisnya. Tapi mungkin ya tidak kali inilah. Pertemuan berikutnya mungkin nanti ketemu hadisnya. Jadi sesuatu yang hina lah. Jadi dhamis soal. Jadi tulisannya kan wa dhamis soal min goiri darurah. Nah, memang darurat ya minta tolong boleh lah. Tapi kalau untuk profesi memperkaya diri nah itu pekerjaan yang hina. Kalau di kampung misalnya ibu-ibu itu njaluk tonggone godhong kates utawa godhong telo atau apa daun singkong. Ndak termasuk itulah. Enggak termasuk ini. Ini kaitannya dengan takatsuran. Jadi memperkaya diri. Itu yang enggak boleh. Ya. Kalau
ya sudah menjadi urf, misalnya kebiasaan nduk desa-desa kuwi. Yu njaluk godhong puhunge. Oh ya, ya mungkin dia menanam itu diniati untuk sedekah juga. Kalau orang desa kan gitu kan. Orang desa seperti itu. Oh, ini ada tanah kosong sedikit atau galengan lah untuk sawah. Ya, dincepi apa? Batang singkong nanti tumbuh, barangkali ada kambing pengen makan, ya kan? Atau manusia pengen ngambil untuk sayur singkong. Itu mungkin yang menanam memang niat sedekah. Yang tercela ini adalah takasuron. Jadi memperkaya diri. Ya. Kalau di desa-desa ini tetangga yang satu ini nanam singkong, nanti tetangga yang satunya lagi nanam godong telo misalnya. Tidak masalah kalau itu. Itu kaitannya bukan dengan minta-minta yang tercela, bukan. Yes, kebiasaannya wong desa dan kita husnudon itu niatnya baik. Niatnya baik. Iya, kalau niatnya nanam nek neng kota ya mungkin daun binahong, ya kan. Bae engko ana sing arek cilik sepedaan tiba geten, lumayan niku dikeki iku. Ya kan? Itu ndak ada masalah kalau seperti itu. Yang ndak boleh itu takasuron, memperkaya diri. Ya ngono, ngamen sedina iso oleh 500.000 ngemis barang iki. Padahal sing kerja ning pabrik mulai isuk sampai sore adus keringete sak jagung-jagung. Ya nyuwun sewu mungkin sempake sampai teles kabeh. Kena keringet. Ngono mek oleh 100.000, sing ngemis oleh 500.000. Ngono kan? Wis itu biasa, rahasia umum. Ya mlebu TV barang ngono kuwi. Nek wayahe ana gerbekan ngono kan ngono. Ya. Lah ngono ki kadang ya alasane lah daripada aku nyolong ngono mending ya ngamen kan ngono. Ya tetap secara babnya itu tadi wadam misual min ghairi darurah. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin tak ada satupun makhluk yang merayap fil ardi di bumi illa kecuali 'alallah iku atas Allah rizquha utawi rizkinya. Nah ini, jadi tak ada satupun makhluk yang merayap di muka bumi kecuali yang menanggung rizkinya adalah Allah. Ini adalah dalil agar kita itu tenang, hidup itu tenang, sehingga bisa terhindar dari yang nggak baik itu tadi, yang ada di babnya itu tadi. Sehingga bisa qanaah, bisa terjaga, bisa sederhana, tidak minta-minta itu. Jadi dengan memahami wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
kita pernah enggak kepikiran semut itu kira-kira makan apa? Yang ngasih makan siapa? Ya kan? Kadang ya enggak kepikiran. Tapi kalau Allah menghidupkan semut itu, berarti Allah bertanggung jawab atas rizkinya. Itu ya. Mohon maaf, ya mohon maaf. Binatang yang paling jelek, yes, atau mungkin dianggap jelek lah, anjing. Anjing. Anjing itu kemana-mana telanjang. Ya, nggak pernah bawa bontotan, apalagi kartu ATM. Nggak pernah. Ya kan? Anjing itu loh, telanjang, kemana-mana ya telanjang, enggak bawa bontotan, enggak bawa kartu ATM. Tapi pada saat dia lapar, Allah ya menyediakan rizki untuk dia. No. Lah, kita yang manusia itu kadang malah mohon maaf, bisa dikatakan kalah dari anjing itu. Ya. Neng ATM seonok duit 1 juta ngono ku wis bingung kabeh. Waduh, besok makan apa? Ini gimana? Wis bingung kabeh. Ya kan? Dari sisi ini kita itu ya kalah sama anjing itu kalah. Betul, betul kalah itu. Ya. Ada kucing, ada ayam, semuanya telanjang, tidak ada yang bawa uang, apalagi kartu ATM atau kartu kredit. Ya, tapi waktunya makan itu ya ndelalah ono sing dipangan gitu loh. Ya, sampai ajalnya. Kalau dia mati memang berarti rizkinya juga habis. Itu, mafhum ya? Nah, itu ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi diusahakan tetap tenang. Walaupun keadaannya ya kepepet-pet gitu. Tenang tapi ya tetap berusaha, itu tetap berusaha. Sampai Allah mengirimkan betul rizkinya untuk kita. Jadi yang jadi masalah itu ngerangsangnya hati itu loh, ngerangsangnya hati. Itu yang jadi masalah. Ya. Nanti ada babnya tentang salah seorang sahabat namanya Hakim, nanti ada. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Lil fuqara diperuntukkan untuk orang-orang fakir. Ini sodakoh kalian itu diperuntukkan bagi orang-orang fakir, termasuk ashabus sufah karo ini. Ya. Yaitu aladina orang-orang uhsiru yang ditahan mereka fisabilillah di jalannya Allah. Ini kalau zaman Rasulullah ya ashabus sufah itu. Jadi dia rela meninggalkan negaranya, pekerjaannya, pendidikannya, apapun ditinggalkan demi bisa hijrah ke Madinah. Lah di Madinah enggak punya siapa-siapa. Ya, enggak punya keluarga, enggak bawa harta, enggak. Ya wes, akhirnya ya manggon ning masjid jadi ashabus sufah. Lah kalau kamu sedekah, lah itu prioritasnya di situ lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah. Ngono.
Ya kalau zaman sekarang ya nyuwun ngapunten ya, termasuk guru-guru ngaji ya yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, terus segala potensinya untuk ngurusi umat paribasane. Ya masuk kategori uhsiru fisabilillah. La yastati'una yang tidak mampu mereka dorban pada bekerja atau bepergian juga bisa, fil ardi di bumi. Karena bekerjanya orang zaman dulu ya bepergian itu, rihlatas sita iwasoif. Contohnya kan gitu. Li'ilafi Quraisin ilafihim rihlatas sita iwasoif. Dorban ini bekerja atau bepergian dalam rangka dagang. Berhubung sudah tertahan dalam urusan sabilillah, mereka itu tidak leluasa untuk bekerja. Ya, wis ora iso piye-piye wis. Jadi layastati unadorban fil ard. Yahsabuhum mengira, menyangka hum pada mereka fuqara sopo al jahilu orang yang tidak ngerti. Dikira agnia orang-orang kaya. Minat ta'afuf dari terjaga. Lah orang yang nggak ngerti, dipikir mereka itu orang kaya. Padahal fuqara. Enak yo isu-isu wis sobo masjid, sholat duha, paling duitnya akeh kuwi, ngono. Padahal ya pengangguran, ngono lho. Ndak ada pekerjaan. Ya kan? Kalau orang ndak ngerti marbot-marbot nduk masjid-masjid ya, sing ngurusi urusan-urusan sabilillah itu dipikir orang kaya loh itu. Enak ya, pagi-pagi di masjid, baca Quran, ya, ngepel masjid, ya kan? Terus habis itu sholat duha. Wah, berarti hidupnya makmur, itu orang kaya itu. Orang yang nggak ngerti itu mikirnya seperti itu. Padahal aslinya mereka itu fuqara. Ya. Kenapa? Karena walaupun mereka fuqara, mereka itu tidak seneng minta-minta. Minat ta'afufnya itu loh. Ya wis luwe ya wis dibatin dhewe karo angen-angen. Ora enek wong ngirim Jumat berkah ya. Wetengku luwe iki ngono. Ya kan? Luwe ya diempet dhewe karo molat-molet ngono kuwi. Ora sambat. Itu loh masalahnya. Orang yang enggak ngerti dipikir orang kaya padahal ya fuqara. Lah seharusnya kita punya sifat yang seperti ini. Bukan sifat bodohnya bukan, tapi sifat ini loh. Punya harga diri, punya rasa malu. Jadi minat ta'afuf. Ta'rifuhum mengenali engkau Muhammad hum pada mereka bisimahum dengan ciri-ciri mereka. Walaupun mereka tidak minta-minta, diem aja. Tapi kalau dilihat rambutnya yang jemburis, rupanya ya welek, pakaiannya ya usang, kuwi aslinya ya fuqara, ngono lho. Jadi ta'rifuhum bisimahum itu. Kalau kamu berpikir jernih, mengamati betul, kamu akan mengenal mereka bahwa mereka itu orang fuqara. Dari penampilannya itu loh. Rambutnya acak-acakan, ya kan? Ya kumus-kumus. Terus bajunya itu ya mungkin 3 tahun ora ganti, ya kan? Nah ini kalau kamu cerdas, kamu bisa mengenali mereka bahwa mereka adalah fuqara dari penampilannya mereka itu.
Layas aluna tidak minta-minta mereka anasa pada manusia ilhafan. Ilhafan itu belubut. Cara basa Jawane belubut. Minta dengan memaksa itu. Karena mereka walaupun keadaannya fuqara, mereka enggak sampai hati njaluk ning wong ngono ora tekan. Atine ora tekan, wis wani luwene ya daripada njaluk-njaluk. Gitu loh. Ya, wis wani luwene. Lah, makanya Rasulullah ya tanggap. Ya, kalau ada orang sedekah Ashabu Sufa ya diajak betul. Ayo mangan, ngono. Ya kan? Wong sak masjid dijak kabeh. Nah, memang melarat kabeh wong sak masjid itu. Ashabu Sufa itu. Itu. Ya. Nah, ini kalau kita mungkin buka puasa, ya mungkin ya eling lah. Yo sing ning masjid iki kira-kira wis buka ta durung. Sing ning masjid itu iko kira-kira wis sahur apa durung gitu. Ya kan? Itu harus ada kepedulian. Kalau tidak peduli atau bahkan kita menganggap mereka agnia padahal fukara, kita masuk dalam kategori jahil namanya. Ya aku mau, enak ya Mas Iko ya. Isuk-isuk wis nang masjid baca Quran, salat duha, ya. Wis ngepel masjid, ya kan? Wis wah berarti sugih deh ngono. Tapi dia tidak memperhatikan kalau bajunya itu tidak pernah ganti selama 5 tahun. Ya memang layas alunan nasa ilhafa. Kebiasaannya seperti itu. Mahfum ya? Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur. Walladzina idza anfaku lam yusrifu walam yakturu. Waladina dan orang-orang idza anfaku ketika membelanjakan hartanya setelah. Jadi dalam masalah rizki ini ada 2 tugas loh ya. Pertama, tugas kita adalah mencari yang halal. Tugas yang kedua, kalau sudah dapat yang halal, kita alokasikan di tempat yang benar. Nah ini kaitannya dengan idza anfaku. Berarti setelah kita dapat yang halal, tugas kita adalah mengalokasikan di tempat yang benar. Gitu loh. Lam yusrifu. Ya, tidak melewati batas. Termasuk pemborosan, mubadzir, apalagi dibelanjakan untuk hal-hal yang sifatnya maksiat, itu termasuk israf namanya. Ya, pengalokasiannya salah. Walam yakturu dan tidak pelit mereka memberikan sedikit. Ya, memberikan sedikit. Wakana dan ada baina dzalika antara demikian itu qawaman secara tegak. Kalau dalam mengalokasikan ya dialokasikan yang benar, gitu loh. Ya, dialokasikan yang benar sesuai porsinya masing-masing. Mahfum? Ya. Waqala dan berfirman siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, wa ma khalaqatul gimana?
Halo? Ya, gue sepedanya 5. Ya nanti musim apa. Tapi nek wayahe korban perasaan, ngono ta maksudnya. Eh, ya. Ya intinya kita jelaskan. Jadi dalam masalah harta, ini kaitannya kan dengan harta. Tugas kita ada 2. Yaitu tadi, tugas kita ada 2. Pertama, mencari yang halal. Ya kan? Yang kedua, setelah dapat, mengalokasikan di tempat yang benar. Go. Lah kalau bisa mengalokasikan di tempat yang benar, tapi mencarinya dengan cara yang haram, ya tidak diterima. Kan ngono kan? Itu. Nah terus, atau sebaliknya mencarinya dengan cara yang halal, tapi dialokasikan di tempat yang salah, ya sia-sia juga. Apalagi nyarinya haram, dialokasikan di tempat yang salah, tambah gak karu-karuan. Gitu. Seperti dalam beramal juga, tugas kita ada 2. Ya, pertama mengumpulkan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, amal ibadah yang sudah kita lakukan dijaga. Jangan sampai hancur lebur. Jangan sampai rusak. Ya itu kan tersirat juga di ayat itu tadi kaitannya dengan lil fuqara alladzina usiru fisabilillah. Jadi ada la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya kan? Tersiratnya di situ. Jadi kita mencari pahala dari amal ibadah kita, setelah dapat pahala itu jangan kita rusak sendiri. Ya. Ibarat susah payah cari uang untuk bangun rumah misalkan. Lah setelah jadi rumah, rumahnya kita bakar sendiri. Kan konyol itu namanya. Nah, cara menjelaskannya ya seperti itu. Jadi mencarinya yang halal, setelah dapat dialokasikan di tempat yang benar. Itu. Dialokasikan di tempat yang benar. Kalau gini, ada ayat itu gini, wa aiddu manistata'tum min quwwatin dan seterusnya ayatnya itu kan. Jadi kalau diniati seperti itu masih bisa diterima. Jadi saya beli motor gede, beli mobil Robicon misalnya. Terus hal-hal yang sifatnya glamor lah.
itu kalau diniati untuk membuat gentar musuh, itu malah jadi pahala. Jadi wa'aidu manistata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Ya, boleh seseorang itu datang ke tempat fitness, ya, awake dilatih ben ketok otote ngono. Ya, walaupun sebagian wanita menganggap pria seksi itu yang perutnya agak-agak buncit. Kadang kala ngono kuwi. Nek wong lanange kekar iku kok jarine lho ya, kok kaya kepiting ngono jarine. Jadi ada momen-momen tertentu kita harus unjuk kekuatan. Beli mobil mewah silahkan, enggak apa-apa. Ya. Ya. Motor gede oke, enggak apa-apa. Tapi ya itu tadi, turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Juga menakut-nakuti orang-orang munafik yang kalian belum mengenal persis mereka. Itu bisa jadi pahala. Kalau itu diperlukan, kemewahan itu diperlukan, nah itu jadi pahala malahan. Karena musuh ya gentar betul. Wih, umat Islam sekarang kaya-kaya, kuat-kuat, sehat-sehat, rumahnya mewah-mewah. Sementara kita mengalami kemunduran yang serius. Itu dapat pahala malahan kalau seperti itu. Jadi dilihat situasi kondisinya, ya, dilihat situasi kondisinya juga. Mahfum ya? Jadi ya bolehlah sekali-kali guru ngaji atau ustadz punya mobil Alphard atau apa gitu, boleh silahkan. Memang ya itu tadi, turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Membuat gentar musuh. Walaupun nanti ya juga ada nyinyiran, ustadz kok kedonyan, ngono. Hah? Ya. Lah nek nuruti nyinyirane wong-wong ya gak mari-mari soalnya. Gak selesai-selesai. Kita hidup zuhud, mereka akan bilang, urip pisan iki aja dadi ustad. Lah, piye? Kalau deloken melarat uripe. Dinyinyiri juga. Ya kan? Ya kan? Deloken uripe melarat, seprono-seprene numpak sepeda pancal ae. Bane tayeng kabeh apa? Peleke tayeng kabeh. Ngono. Dinyinyiri. Giliran ustate duwe mobil Alphard utawa elek-eleke Pajero, ngono ya. Dadi cangkem padha ae. Ustad kok kedonyan. No. Ya. Ya, memang dasarnya orang dolim itu kalau enggak nyinyir ya itu. Mungkin mulutnya gatel gitu kan. Nyinyir. Ya. Jadi kembali ke hatinya. Yang jadi masalah itu kan
untuk ngikuti tren. Itu dia berani keluarkan uang banyak, tapi begitu di momen-momen infak fisabilillah dia pelit. Nah itu kan yang jadi masalah kan. Tapi kalau orang ini untuk urusan sabilillah juga loman istilahnya, loman ya terus dia punya mobil mewah atau sepeda mahal atau apa, ya tinggal diarahkan saja ke niatnya. Ya, kalau niatnya untuk pamer, angga-anggaan, sombong dan lain-lain, nah nanti kena dalil seperti korun. Tuh. Itu ya bahaya juga. Jadi kita berikan edukasi yang baik. Berikan edukasi yang baik pada orang-orang itu. Paham? Satu ayat lagi, wa ma khalaqatul jinna, dan tidak menciptakan aku Allah al-jinna pada jin, wal insa dan pada manusia, ila kecuali liyak budul, agar menyembah mereka ni padaku. Targetnya Allah menciptakan langit bumi dan segala isinya. Targetnya itu sederhana. Biar Allah disembah. Kan gitu saja. Berarti ibadah kita pada Allah itu lebih mahal daripada dunia seisinya. Ya kan? Benar ya? Sehingga bisa disimpulkan bahwa kalau kita itu hidup di dunia yang sekali ini, terus dikodar oleh Allah bisa ibadah dengan benar, itu berarti adalah anugerah yang luar biasa. Anugerah yang tidak ternilai harganya, yang lebih berharga daripada dunia seisinya. Ya, paham? Paham ya? Lah kadang-kadang orang itu ya entah salah pengertian atau apa gitu. Jadi sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau sholat sunahnya saja lebih baik dari dunia seisinya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Oh, malah lebih baik kan, harusnya gitu kan? Nah, gitu. Kadang YouTube atau di TikTok itu kan dijelaskan orang terkaya di dunia. Nomor 3 ini, nomor 2 ini, nomor 1 adalah orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Karena khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, kalau dari pengertian yang seperti itu ya saya anggap keliru. Wong ibadah sunnah, yang benar gimana? Wong ibadah sunnahnya itu saja khairun minad dunya wa ma fiha, apalagi ibadah wajibnya kan gitu kan. Lebih baik lagi, yang benar seperti itu. Ya. Yang benar seperti itu. Mahfum? Ma'uridu tidak menghendaki aku Allah minhum dari mereka min rizkin, dari rizki. Ya. Wa ma'uridu dan tidak menghendaki aku an yutu'imuni, jika memberi makan mereka nih padaku, akunya Allah. Allah ngatur alam semesta itu ora butuh balas budi. Lah orang tua itu kadang
kadang itu masih berharap balas budi dari anaknya. Anakku rek sik cilik tak openane, engko nek aku wis tuwa ben diopeni anakku kan ngono kan. Iya kan? Tapi kalau Allah ndak butuh ngono. Kadang ada orang tua itu, nak kamu ya kecil tak ramut tak openi. Iki nek ditotal ngono entek sekian juta nak. Ngono. Akhirnya anaknya iki mau dieksploitasi. Dikon nyambut gawe engko disetorke ning wong tuane sakmene. Ana ngono kuwi model ngono kuwi ya ana. Kalau Allah mengatur alam semesta ndak seperti itu. Ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu an yutaimun. Ya. Aku tak butuh rizki dari mereka dan aku juga tak butuh makan dari mereka. Nah. Ya, kapak-kapakno ya Gusti Allah kok. Beda lah karo menungso iki beda. Ya. Oke, cukup dulu. Besok lagi